Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari di Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan santai sambil menikmati angin sore. Tiba-tiba dia melihat seorang pengemis tua duduk di pinggir jalan. Tapi anehnya, setiap kali ada orang lewat, si pengemis cukup batu kecil langsung dikasih uang. Abu Nawas yang terkenal cerdas dan penasaran langsung berhenti. Dalam hati ia berkata, "Ini bukan pengemis biasa, ini pasti pengemis sakti." Lalu Abu Nawas mendekat, duduk di sebelahnya dan bertanya, "Wahai Tuan, izinkan aku menjadi muridmu." "Muridku? Aku cuma pengemis." "Justru itu, ilmumu lebih hebat dari pedagang dan pejabat. Cukup batuk, langsung kaya." Pengemis mengelus jenggotnya. "Baiklah, kalau kau ingin belajar, ada 3 syarat." "Apa saja?" kata Abu Nawas. Pengemis berkata, "1. Buang gengsimu. Yang kedua, latih tatapan mata memelas. Yang ketiga, hafal 10 kalimat pemungkas untuk pengemis." Abu Nawas langsung semangat. Ia mulai latihan di depan cermin. Tatapan kosong level dewa, gaya duduk malas tapi berwibawa, kalimat pamungkas, "Duhai Tuan, sebutir roti pun jadi berkah surgawi." Seminggu latihan, Abu Nawas pun siap turun lapangan. Ia duduk di pinggir jalan dengan pakaian lusuh dan tatapan sendu. Lalu ia mulai lewat 1 orang cuek. Lewat 2 orang malah dikira penjual batuk. Lewat 3 orang dilempar roti basi. Abu Nawas mulai stres. Tiba-tiba datang si pengemis asli. Dia duduk di sebelah Abu Nawas. Pengemis batuk. Langsung diberi 1 dirham, sebutir kurma dan bonus sandal bekas. Abu Nawas pun protes, "Tuan Guru, saya sudah tiru semua. Kenapa saya gagal?" Pengemis tertawa pelan lalu berkata, "Ilmu tertinggi pengemis bukan tatapan, bukan kalimat, tapi ikhlas. Kalau kau masih pengen terlihat pintar dan dihormati, kau tak akan bisa memelas. Karena orang bisa mencium gengsi dari jarak 10 meter. Abu Nawas tercengang. Ia menatap pengemis itu lama, lalu berdiri dan bersujud hormat. "Wahai guru, engkau benar. Ilmu tertinggi bukan yang dipamerkan, tapi yang membuat hati lapang." Setelah hari itu, Abu Nawas tidak jadi pengemis. Tapi ia selalu bilang ke murid-muridnya, "Aku pernah berguru pada pengemis sakti, dan darinya aku belajar. Kadang yang terlihat hina justru paling bijaksana." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas terlibat dalam sebuah perdebatan dengan seorang Yahudi yang cerdas dan suka berargumen. Orang Yahudi itu terkenal sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit untuk menguji kepercayaan orang lain. Kali ini ia memutuskan untuk menantang Abu Nawas dalam sebuah perdebatan tentang keberadaan siksa kubur. Yahudi itu mendatangi Abu Nawas dengan senyum sinis dan langsung bertanya, "Abu Nawas, kau ini terkenal cerdik, tapi aku ingin tahu apakah kau bisa menjawab pertanyaanku. Apakah benar siksa kubur itu ada? Bagaimana bisa ada sesuatu setelah mati? Padahal tubuh sudah tidak hidup lagi." Abu Nawas yang tenang seperti biasa tersenyum dan membalas, "Tentu saja siksa kubur itu ada, wahai sahabatku. Hanya karena kita tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, bukan berarti itu tidak ada." Yahudi itu tertawa kecil dan berkata, "Kau hanya mengikuti keyakinan buta, Abu Nawas. Buktikan padaku bahwa siksa kubur itu ada. Karena selama ini, aku belum pernah mendengar seseorang keluar dari kuburnya dan memberitahu bahwa dia mengalami siksa." Abu Nawas mengelus jenggotnya, berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada serius, "Baiklah, kalau kau ingin bukti, aku akan memberimu bukti sekarang juga. Tapi aku butuh bantuanmu sedikit." Yahudi itu penasaran dan setuju. "Baik, aku siap membantumu, Abu Nawas. Apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas lalu menunjuk sebidang tanah di dekatnya dan berkata, "Pertama-tama, kita harus menggali lubang kecil. Kau akan masuk ke dalamnya, dan aku akan menutupmu dengan tanah sejenak. Kemudian, aku akan bertanya apakah kau merasakan sesuatu.
Jika kau merasakan apapun, mungkin itu bisa menjadi bukti bahwa siksa kubur itu memang ada. Yahudi itu tertawa terbahak-bahak mendengar ide Abu Nawas. Abu Nawas, kau ini benar-benar lucu. Aku tidak merasakan apa-apa, karena aku masih hidup. Baiklah, mari kita coba. Mereka pun mulai menggali sebuah lubang kecil. Setelah selesai, Yahudi itu dengan percaya diri masuk ke dalam lubang tersebut. Dan Abu Nawas menutupinya dengan tanah hingga hanya kepala sendiri yang terlihat. Orang-orang yang melihat kejadian itu mulai berkerumun. Penasaran apa yang akan dilakukan Abu Nawas selanjutnya. Setelah Yahudi itu berada di dalam lubang, Abu Nawas berdiri di sampingnya, kemudian berkata, "Nah, bagaimana rasanya? Kau merasa nyaman di dalam sana?" Yahudi itu tertawa sambil berkata, "Tentu saja, ini hanya lubang biasa. Aku tidak merasakan apa-apa." Abu Nawas tersenyum licik dan dengan tiba-tiba berteriak keras, "Wahai para pengawal, bawa air keranjang dan tikus tanah." Pengawal yang kebingungan mengikuti perintah Abu Nawas langsung bergegas. Mendengar perintah aneh itu, Yahudi yang tadinya tertawa-tawa mulai merasa cemas. "Untuk apa kau memanggil air dan tikus, Abu Nawas?" Dengan wajah tenang, Abu Nawas menjawab, "Oh, aku hanya ingin memberikan sedikit hiburan untukmu di dalam lubang itu. Kita akan siramkan air dingin supaya kau merasakan sensasi beku. Dan tikus-tikus tanah ini akan menggali di sekitarmu. Mungkin mereka akan berusaha mengunyah sepatumu juga." Mendengar penjelasan itu, Yahudi itu langsung pucat dan mulai merasa tidak nyaman. "Hai Abu Nawas, aku bercanda. Keluarkan aku dari sini. Aku tidak mau ada air dingin atau tikus tanah." Abu Nawas pura-pura terkejut. "Oh, kau takut? Tapi bukankah tadi kau berkata bahwa kau tidak merasakan apa-apa di dalam lubang? Mengapa tiba-tiba kau khawatir?" Yahudi itu mulai panik. "Abu Nawas, keluarkan aku dari sini sekarang. Aku minta maaf telah menantangmu. Aku tidak mau merasakan apapun di dalam kubur ini, bahkan tikus sekalipun." Abu Nawas tertawa kecil, lalu segera mengangkat Yahudi itu keluar dari lubang. Setelah keluar, Yahudi itu tampak kebingungan, tapi juga merasa lega. Abu Nawas menepuk bahu Yahudi itu sambil berkata, "Kau lihat sahabatku, bahkan di lubang kecil itu, ketika aku menyebutkan tentang siksa kecil seperti air dingin dan tikus, kau sudah mulai takut. Padahal itu bukan siksa kubur yang sebenarnya. Bayangkan jika kau berada di dalam kubur yang sesungguhnya dan merasakan siksa yang tidak bisa kau bayangkan." Yahudi itu terdiam, merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia akhirnya menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Dan rasa takut yang ia alami tadi menjadi bukti bahwa sesuatu yang tak terlihat memang bisa nyata adanya. "Baiklah Abu Nawas," kata Yahudi itu dengan wajah serius. "Kau menang kali ini. Aku belajar satu hal penting hari ini. Kadang sesuatu yang tidak terlihat justru lebih menakutkan daripada yang bisa kita lihat." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Betul sekali sahabatku. Bukan hanya mata yang menjadi saksi kebenaran, tapi juga hati dan perasaan. Semoga kau mendapatkan pelajaran dari pengalaman ini." Kisah selanjutnya. Abu Nawas memanglah bukan orang kaya raya. Lebih tepatnya, ia hanya keluarga yang sangat sederhana. Namun, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari, bisa dikatakan sangat tercukupi. Tapi kalau untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas belum bisa terpenuhi. Ia tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun, nasib apes menimpa Abu Nawas. Tidak ada hujan, tidak ada angin, sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung. Hal ini membuat Abu Nawas pusing tujuh keliling. Bagaimana mungkin bisa ia penuhi keinginan istrinya? Untuk membeli makanan mewah saja ia tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung. "Wahai istriku, maafkan saya sayang, tidak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu. Kan kamu tahu sendiri,
Kita adalah keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan, tutur Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun keputusan Abu Nawas ini ternyata membuat istrinya tidak terima, karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung. Bahkan selama ini istri Abu Nawas merasa tidak pernah menuntut apapun, tidak pernah meminta yang macam-macam. Ia ingin satu kali ini saja permintaannya dituruti. Entah bagaimana caranya, pokoknya ia ingin diberikan kalung. Tapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Justru jawaban Abu Nawas ini membuat sang istri makin marah-marah. Ia terus mengomel dan memerahi suaminya. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sop yang sangat pedas. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Kemudian Abu Nawas diajaknya duduk di meja makan. Sang istri menghidangkan sop yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. "Kamu memang istriku yang sangat solehah," puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang, sang istri terlena dengan pujian itu, lupa dengan jebakannya sendiri. Ia menyendok sop pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun meleleh di kedua pipinya, karena rasa pedas yang luar biasa. Seketika itu Abu Nawas kaget dan heran melihat istrinya yang tiba-tiba menangis sesenggukan. "Kenapa kamu menangis, wahai istriku?" tanya Abu Nawas. "Aku teringat almarhum ibuku. Ibu sangat menyukai masakan sup ini. Setiap kali aku makan sop seperti ini, aku jadi teringat almarhumah ibu. Itulah yang membuat aku menangis," ujar sang istri berpura-pura. "Ya sudahlah, wahai istriku. Ibumu itu orang baik. Insya Allah beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah," balas Abu Nawas menenangkan istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sop pedas itu. Betapa terkejutnya ia. Ternyata sop yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. "Kenapa kamu menangis, wahai suamiku?" tanya sang istri heran. "Aku juga teringat almarhumah ibu kamu. Kenapa dia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali, bahkan tak jadi minta dibelikan kalung. Kisah selanjutnya. Suatu hari terdengar kabar di seluruh negeri bahwa seorang pria super kuat dari negeri asing yang dikenal sebagai Superman telah datang. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia bisa terbang, memiliki pandangan tembus pandang, dan mampu mengangkat gunung dengan satu tangannya. Raja yang penasaran segera ingin mengundang Superman ke istana untuk melihat seberapa hebat kekuatan yang dimilikinya. Tentu saja Abu Nawas juga mendengar kabar tersebut. Dengan cerdik, ia sudah menyiapkan sesuatu yang akan membuat semua orang terhibur. Ketika raja memanggilnya, Abu Nawas datang dengan senyum lebar di wajahnya. "Abu Nawas," kata raja, "aku ingin mengadakan pertandingan persahabatan antara kau dan Superman. Aku ingin tahu, apakah kecerdikanmu bisa mengalahkan kekuatan super yang dia miliki?" Abu Nawas tanpa ragu sedikit pun menjawab dengan nada serius tapi kocak. "Tentu, tuanku. Hamba siap melawan siapa saja, bahkan Superman. Tapi hamba hanya butuh sedikit persiapan." Raja tersenyum lebar, tak sabar ingin melihat pertandingan yang seru ini. Ketika hari pertandingan tiba, arena sudah dipenuhi oleh para penonton yang penasaran. Di satu sisi, Superman berdiri dengan gagah,
memakai jubah merahnya yang berkibar, dan otot-ototnya yang terlihat sangat kuat. Di sisi lain, Abu Nawas datang dengan pakaian biasa, tampak tenang, dan bahkan membawa tikar kecil yang digulung di pundaknya. Superman yang ingin bersikap ramah menyapa Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apa kau siap untuk bertanding melawan aku?" Abu Nawas dengan tenang berkata, "Tentu saja, tapi Superman, kita akan bertanding dengan syarat yang adil." Superman sedikit bingung, tapi ia tetap tersenyum. "Apa syaratnya Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Kau kan terkenal dengan kekuatan luar biasa. Jadi kita akan mengadakan pertandingan mengadu kekuatan. Tapi karena aku tidak sekuat dirimu, kita akan bertanding dalam hal yang lebih setara. Siapa yang paling kuat bertahan di satu tempat dalam waktu yang lama tanpa bergerak, dia yang menang." Superman tertawa, "Itu mudah bagiku. Jadi, kau ingin kita berdiri diam selama mungkin?" Abu Nawas mengangguk, "Iya, benar. Tapi sebelum kita mulai, aku akan sedikit bersiap." Lalu Abu Nawas mulai membentangkan tikarnya di tanah dan berbaring santai di atasnya. Ia mengambil bantal kecil dari balik bajunya dan meletakkannya di bawah kepala. "Nah, aku sudah siap," katanya santai sambil tersenyum. Superman yang kebingungan bertanya, "Kau akan bertanding sambil berbaring?" Abu Nawas mengangguk, "Tentu saja. Kau kan terkenal sebagai pahlawan yang tak bisa dikalahkan. Jadi, sepertinya adil jika aku sedikit santai. Lagi pula, ini soal siapa yang bisa paling lama tidak bergerak, bukan?" Superman tersenyum percaya diri. "Baiklah, aku akan berdiri di sini tanpa bergerak selama yang kau mau." Maka dimulailah pertandingan mereka. Superman berdiri tegak dengan tubuh kaku, sementara Abu Nawas berbaring santai menikmati waktu. Beberapa menit berlalu, Superman tetap berdiri kokoh. Abu Nawas, ia bahkan sempat tertidur sebentar dan mendengkur pelan. 1 jam kemudian, Superman mulai merasa kakinya pegal. Ia mulai sedikit bergeser ke kiri dan ke kanan, tapi tetap berusaha bertahan. Sedangkan Abu Nawas tanpa beban melanjutkan tidurnya dengan nyaman. Setelah 2 jam, keringat mulai bercucuran dari dahi Superman. Meski dia super kuat, ternyata berdiri tanpa bergerak begitu lama membuat otot-ototnya tegang. Sementara itu, Abu Nawas bangun dari tidurnya, menguap dan berkata, "Wah, tidurku enak sekali. Bagaimana Superman? Kau masih kuat?" Superman yang mulai kelelahan mencoba tetap berdiri, tapi akhirnya berkata, "Abu Nawas, aku menyerah. Ini terlalu sulit. Kau menang." Raja yang menyaksikan semua itu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, sekali lagi kau berhasil mengalahkan lawanmu dengan kecerdikanmu. Bahkan Superman pun tak bisa bertahan melawan strategimu yang unik." Abu Nawas berdiri, menggelar tikarnya dan berkata, "Tuanku, kekuatan saja tidak cukup. Kadang yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan kecerdikan. Lagi pula, siapa yang tidak suka tidur siang?" Semua orang di istana tertawa terbahak-bahak, termasuk Superman, yang akhirnya mengakui bahwa Abu Nawas memang bukan lawan sembarangan. Meski tidak memiliki kekuatan super, kecerdasan Abu Nawas adalah kekuatan terbesarnya. Dan sejak hari itu, Raja terus memuji kecerdikan Abu Nawas. Sementara Superman pun belajar bahwa tidak semua masalah bisa diatasi dengan kekuatan saja. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari kejauhan. Ketika Abu Nawas menoleh, ia melihat debu mengepul di udara, diikuti oleh bayangan seseorang yang mendekat dengan sangat cepat. Begitu debu menghilang, tampak seorang pria dengan tongkat ajaib di tangannya dan bulu monyet di kepalanya. Dia berdiri gagah di depan Abu Nawas. "Abu Nawas, aku adalah Sun Gokong, Raja Kera dari Cina. Aku mendengar bahwa kau adalah orang yang paling licik di negeri ini.
Maka aku datang untuk menantangmu bertarung, teriak Sung Gokong dengan penuh semangat. Abu Nawas yang masih dalam mode santai hanya menghela nafas. Aduh, pagi-pagi kok sudah ada tantangan bertarung. Apa tidak ada hal lain yang lebih damai untuk dilakukan? Namun Sung Gokong tampak tak sabar. Dia memutar tongkatnya lalu berkata, "Kau tidak bisa mengelak, Abu Nawas. Kau harus menerima tantanganku atau kehilangan kehormatanmu." Abu Nawas berpikir cepat. Melawan Raja Kera yang sakti dan bisa terbang, ini jelas tidak seimbang. Tapi Abu Nawas adalah orang yang dikenal selalu punya akal licik untuk menghadapi situasi sulit. Maka dengan senyum liciknya ia berkata, "Baiklah Sung Gokong, aku akan melawanmu tapi aku punya syarat." Sung Gokong menatap penasaran. "Apa syaratnya?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Kita akan bertarung di sebuah medan yang tak pernah kau lihat sebelumnya. Aku tahu kau hebat di udara, di tanah, dan bahkan di air. Tapi aku ingin melihat apakah kau bisa menang di tempat yang lebih sulit." Sung Gokong tertawa meremehkan. "Tempat apapun, aku pasti bisa mengalahkanmu, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, ikutlah aku ke medan pertarungan kita." Abu Nawas lalu membawa Sung Gokong ke sebuah lapangan yang luas, yang dipenuhi oleh kasur empuk dan guling-guling besar. Sung Gokong mengerutkan kening dan bingung. "Tempat apa ini?" tanya Sung Gokong. "Ini adalah medan pertarungan kita, Sung Gokong," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. "Pertarungan kita bukan soal kekuatan, tapi soal bertahan. Kita akan bertarung di sini dengan satu aturan. Siapa yang tertidur dulu, dialah pemenangnya." Sung Gokong yang terkenal selalu aktif dan lincah merasa heran. "Tertidur? Itu konyol. Aku tak pernah tidur, apalagi dalam situasi bertarung." Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, itulah tantangannya. Kau tak hanya harus menang, tapi juga melawan rasa kantuk. Siapa yang pertama tidur, dialah pemenangnya." Sung Gokong tertawa keras, meremehkan tantangan itu. "Baiklah, kalau begitu kita mulai sekarang." Mereka berdua pun berbaring di atas kasur empuk yang besar. Tak sampai 10 menit, Sung Gokong yang tak terbiasa diam dalam posisi nyaman mulai gelisah. Matanya berkedip-kedip. Tubuhnya merasa rileks di atas kasur empuk, dan tanpa sadar, dia tertidur lelap. Abu Nawas yang sudah biasa bersantai dengan liciknya menunggu sampai Sung Gokong tertidur. Lalu dengan santai berdiri dan berjalan pulang, meninggalkan Sung Gokong yang mendengkur di lapangan kasur. Esok paginya, Sung Gokong terbangun dengan terkejut. Melihat Abu Nawas sudah tak ada di sana. Ia sadar bahwa ia telah kalah dalam tantangan yang sederhana namun sangat cerdik. Sung Gokong menggaruk-garuk kepalanya sambil bergumam, "Aku mungkin kuat, tapi otak Abu Nawas benar-benar sulit dikalahkan." Dan dengan itu Abu Nawas kembali memenangkan pertarungan. Kali ini melawan Raja Kera dari Cina, tanpa harus mengangkat satu senjata pun. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayuan manis sang tabib palsu, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika Abu Nawas jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Atas saran sang istri, Abu Nawas disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau sang tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas tidak kunjung sembuh.
Padahal sekali berobat bayarnya 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar, tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas mulai curiga jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benaknya untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hati. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Keesok harinya, dia membuka praktek pengobatan di depan rumahnya. Lengkap dipasang papan yang bertuliskan, sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para pasien yang rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati berhasil disembuhkan. Sementara di rumah tabib palsu terlihat sepi, tidak ada seorang pasien pun yang datang. Hari ini kenapa sepi sekali? Tanya sang tabib dalam hati. Selang beberapa lama datanglah asistennya dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, kata asistennya melaporkan. Benarkah? Tanya sang tabib. Benar tuan, di rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini di rumah tuan sepi pasien, jawab asistennya. Mendengar kabar itu, sang tabib tertawa mengejek. Memangnya Abu Nawas sakti, menyembuhkan dirinya saja tidak bisa, balas sang tabib dengan terus tertawa. Bukan masalah sakti atau tidaknya tuan, tapi di depan rumah Abu Nawas terpajang papan yang bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar, ujar sang asisten. Oh, pantas. Aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib penasaran. Saya lihat sendiri tuan, tapi anehnya pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semuanya sembuh dari penyakitnya, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu. Ia berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatan, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa tuan? Tanya asistennya penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1000 dinar, jawab tabib palsu itu. Tapi bagaimana caranya? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini, aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan hanya aku, paparnya. Dengan begitu, aku bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1000 dinar, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu, kata sang tabib. Bukankah kau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Iya benar, tapi di tempatku tidak ada obatnya, makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa? Tanya Abu Nawas lagi. Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Tapi Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas menyuruh sang tabib untuk menunggunya di ruang pengobatan. Abu Nawas segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangnya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Ini obatnya sudah jadi, minumlah, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kecut.
Kamu menipuku ya? Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut, kata sang tabib emosi. Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa. Sekarang bayar ongkos berobatnya, pinta Abu Nawas. Waduh, aku keceplosan, gagal rencanaku, pikir sang tabib palsu. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia terus berusaha agar bisa mendapatkan 1.000 dinar. Hari berikutnya, ia kembali mendatangi Abu Nawas. Hei Abu Nawas, aku mau berobat lagi, kata sang tabib palsu. Oh, silahkan. Apa lidahmu masih mati rasa? Tanya Abu Nawas meledek. Bukan, kali ini penyakitnya berbeda, jawab sang tabib. Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit. Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hilang ingatan Abu Nawas, jawab tabib palsu itu. Apakah kamu kesandung kasus korupsi, makanya hilang ingatan? Tanya Abu Nawas. Enak saja, memangnya aku pejabat, jawab tabib dengan nada protes. Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar, aku akan mengambilkan obatnya, ucap Abu Nawas. Tidak berapa lama, Abu Nawas kembali menemui sang tabib palsu. Ini obatnya, silakan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau minumnya Abu Nawas, ujar sang tabib. Loh, memangnya kenapa? Katanya pengen sembuh, ucap Abu Nawas. Ini kan perasaan air jeruk seperti kemarin. Aku tidak mau, kata sang tabib menolak. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh. Sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas lagi. Sudah sembuh? Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas, protes sang tabib. Buktinya, kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan itu. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh. Jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan. Mau tidak mau, ia harus memberikan uang kepada Abu Nawas. Kurang ajar. Ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira, pikir sang tabib. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialami, tabib palsu itu berpikir keras untuk mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia mendapatkan sebuah ide. Aku pasti berhasil, ungkap tabib merasa yakin. Kali ini ia berpura-pura buta. Si tabib berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba, Abu Nawas sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas bertanya kepada sang tabib, apa yang menimpamu dan mengapa kamu bisa seperti ini? Si tabib palsu menjawab, tolonglah aku Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku, terangnya. Tabib itu kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan. Setelah mengamatinya dengan seksama, Abu Nawas akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah. Maafkan aku, untuk kali ini tidak mampu mengobatinya, ucap Abu Nawas pura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas. Terus bagaimana ini Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu, kata sang tabib berpura-pura. Iya, mau bagaimana lagi? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, aku dapat uang 1.000 dinar dong, tanya tabib palsu itu penuh harap. Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas masuk ke rumah untuk mengambilkan uang. Ini uang 1.000 dinar untukmu, ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. Hai Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar? Tegas sang tabib palsu dengan emosi. Dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar? Tanya balik Abu Nawas. Uangnya memang ada 10,
Tapi pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku buta, Pak? Balas tabib tambah emosi. Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh, kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. Maksudmu apa, Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi? Tanya si tabib kebingungan. Loh, kamu kan sudah sembuh. Sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada, Abu Nawas, protes si tabib palsu. Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan mana pecahan 100 dinar. Berarti matamu sudah bisa melihat, jelas Abu Nawas. Tapi palsu itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas dan pergi dengan perasaan kecewa. Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas, ucap si tabib palsu. Sementara Abu Nawas berhasil mendapatkan kembali 300 dinarnya yang pernah diberikan kepada sang tabib. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam yang sunyi, Abu Nawas sedang duduk di rumahnya sambil membaca buku dengan tenang. Tiba-tiba angin dingin berhembus masuk ke dalam rumah, dan sekejap ruangan itu berubah menjadi gelap gulita. Ketika Abu Nawas mencoba mencari lilin, sebuah suara berat dan menggelegar terdengar dari sudut ruangan. Abu Nawas, aku datang untuk bertamu. Abu Nawas yang sebenarnya cukup terbiasa dengan hal-hal aneh, tetap tenang dan menyalakan lilin. Di hadapannya berdirilah sosok jin tinggi besar dengan wajah menyeramkan dan mata menyala merah. Oh, tamu dari dunia lain. Apa keperluanmu datang ke rumahku di tengah malam begini? Tanya Abu Nawas dengan santai sambil menyeruput tehnya. Jin itu terkejut melihat Abu Nawas tidak takut. Aku datang karena mendengar kau adalah manusia paling cerdas di negeri ini. Aku ingin menguji kecerdasanmu. Abu Nawas tersenyum kecil. Baiklah, silakan uji aku. Tapi sebelum itu, tamu harus menghormati tuan rumah. Duduklah dulu, kita minum teh bersama. Jin itu meskipun merasa aneh, akhirnya menurut. Ia duduk, tapi karena tubuhnya terlalu besar, kursi yang didudukinya langsung hancur. Abu Nawas tertawa kecil. Maaf, kursiku bukan untuk jin. Mungkin kau lebih nyaman duduk di lantai, kata Abu Nawas dengan nada bercanda. Setelah duduk di lantai, jin itu berkata, Abu Nawas, aku akan memberikanmu 3 pertanyaan. Jika kau bisa menjawab semuanya, aku akan memberimu hadiah. Tapi jika kau gagal, aku akan mengambil jiwamu. Abu Nawas mengangguk santai. Baiklah, aku siap. Apa pertanyaan pertamamu? Jin itu berpikir sejenak, lalu bertanya, apa yang lebih cepat dari angin? Abu Nawas tersenyum, kemudian menjawab, pikiran. Pikiran bisa pergi kemana saja dalam sekejap, bahkan lebih cepat dari angin. Jin itu mengangguk terkesan. Jawabanmu benar. Sekarang pertanyaan kedua. Apa yang lebih berat dari gunung? Tanpa ragu, Abu Nawas menjawab, tanggung jawab. Tanggung jawab bisa sangat berat hingga membuat orang merasa tertekan lebih dari beban gunung. Jin itu mulai khawatir. Ia menyadari bahwa Abu Nawas benar-benar pintar. Baiklah, pertanyaan terakhir. Apa yang lebih tajam dari pedang? Abu Nawas tersenyum lebar. Lidah. Dengan lidah, orang bisa melukai hati lebih dalam daripada luka pedang. Jin itu terdiam. Semua jawaban Abu Nawas benar. Tunggu dulu, kata Abu Nawas. Sekarang giliranku mengujimu. Jika kau gagal menjawab, kau harus memberiku hadiah. Jin itu yang merasa percaya diri setuju. Baiklah, tanyakan apa saja. Abu Nawas bertanya, apa yang ada di hadapanmu tapi tak bisa kau lihat? Jin itu berpikir keras tapi tidak menemukan jawaban. Ia akhirnya menyerah. Apa jawabannya? Abu Nawas tertawa. Udara. Udara ada di hadapan kita tapi tak terlihat. Jin itu kesal tapi tidak bisa menyangkal. Sesuai perjanjian, ia memberikan Abu Nawas sekantong emas sebagai hadiah. Abu Nawas, kau memang manusia cerdas dan licik. Tapi aku akan kembali suatu hari nanti, kata jin itu sambil menghilang. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja mendengar bahwa ada seorang ulama besar di negeri seberang yang melakukan tapa atau bertapa dengan cara merendam diri di sungai.
Raja sangat terkesan dan penasaran, lalu memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata raja, "aku dengar ulama besar di negeri seberang melakukan tapa rendam di sungai selama berhari-hari untuk mendapatkan pencerahan. Aku ingin kau melakukan hal yang sama. Tunjukkan bahwa kau juga mampu bertapa seperti itu." Abu Nawas yang terkenal cerdik tentu saja merasa ini adalah perintah yang aneh dan berat. Namun, ia tidak mungkin menolak perintah raja. Ia berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Baik, tuanku. Hamba akan melaksanakan perintah tuanku dengan penuh dedikasi. Hamba akan melakukan tapa rendam di kali besok pagi." Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke sungai, ditemani oleh para pengawal raja yang ingin memastikan bahwa ia benar-benar melakukan tapa rendam. Namun seperti biasa, Abu Nawas sudah menyiapkan rencananya yang cerdik. Sampai di sungai, Abu Nawas mulai bersiap-siap. Ia mengambil sepotong tikar dan membawa makanan ringan serta minuman hangat. Pengawal yang melihat itu kebingungan dan bertanya, "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas? Bukankah kau harus berendam di sungai?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan." Lalu dengan gerakan dramatis, Abu Nawas menggulung celana hingga lutut, berjalan ke tepi sungai, dan duduk di atas batu yang berada tepat di tepi sungai. Air sungai hanya menyentuh sedikit kakinya, dan ia duduk santai di sana sambil meminum teh hangat dan makan cemilan. Pengawal pun terkejut. "Abu Nawas, ini bukan tapa rendam. Kau harus masuk ke dalam air, bukan duduk santai di tepi sungai." Abu Nawas tersenyum tenang dan menjawab, "Kalian tidak mengerti esensi dari tapa rendam. Yang penting adalah hatiku yang tenggelam dalam kedalaman makna, bukan tubuhku. Jika hati sudah meresapi air sungai, seluruh jiwa dan tubuhku sudah berendam di dalamnya." Pengawal pun bingung mendengar penjelasan aneh itu, tapi mereka tak bisa membantah logika licik Abu Nawas. Setelah beberapa jam duduk santai, Abu Nawas kemudian pulang ke istana dan melapor kepada raja, "Tuanku, hamba sudah melaksanakan tapa rendam seperti yang diperintahkan." Raja yang penasaran bertanya, "Bagaimana perasaanmu setelah bertapa, Abu Nawas? Apakah kau mendapatkan pencerahan?" Abu Nawas dengan wajah penuh kebijaksanaan menjawab, "Tuanku, hamba mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Hamba sadar bahwa tak perlu seluruh tubuh hamba tenggelam di air untuk mencapai pencerahan. Cukup dengan merendam kaki dan minum teh. Hati hamba sudah bersatu dengan alam." Raja yang awalnya ingin marah karena merasa Abu Nawas bermain-main, akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk keluar dari situasi sulit dengan akal cerdikmu. Baiklah, aku terhibur dengan caramu bertapa." Abu Nawas pun tersenyum lebar, senang karena sekali lagi ia berhasil menjalankan perintah raja dengan saran yang cerdik dan lucu. Semua orang di istana pun tertawa mendengar kisah Abu Nawas dan tapa rendamnya yang tidak biasa. Kisah selanjutnya. Kala itu kota Baghdad mendadak gempar oleh kehadiran orang asing. Persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu saja, ia juga menantang orang-orang Muslim berdebat mengenai adanya Tuhan. Kabar ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Karena dianggap bikin resah masyarakat, orang asing ini lalu dipanggil ke istana. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja. Orang asing ini menjawab, "Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan?" Dengan tegas orang asing itu menjawab, "Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan, dan saya juga tidak percaya adanya akhirat." Mendengar itu, Baginda Raja sempat terkejut. "Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku.
tegas Baginda Raja. Kalau Paduka Raja percaya adanya Tuhan, bisakah Paduka menjawab 3 pertanyaanku? Tanya orang asing tersebut. Silahkan, balas Baginda Raja. Pertanyaan pertama, orang Islam meyakini bahwa dunia dan isinya adalah ciptaan Allah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan yang kedua, katanya di dalam surga manusia tidak akan berak ataupun kencing. Sedangkan mereka makan dan minum setiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu akan dimasukkan pasti akan keluar. Entah itu dengan bentuk yang lain. Dan pertanyaan ketiga, orang Islam yakini kalau setan terbuat dari api. Tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing itu, Baginda Raja hanya terdiam. Bisa saja ia menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka dijawabnya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, Paduka, kalau soal beginian, serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang itu. Baginda Raja menyetujui usulan menterinya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilakan duduk di sampingnya. Ada apa, Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan. Dan dia mengajukan 3 pertanyaan. Tapi jawabannya harus masuk akal, ujar Baginda Raja. Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut. Oh, ini orangnya yang bikin gempar kota Baghdad, pikir Abu Nawas. Abu Nawas lalu menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. Silakan, apa yang ingin kau tanyakan? Ujar Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Orang asing tersebut memulai pertanyaannya. Anda sebagai seorang Muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan. Ya, tentu saja. Saya percaya, jawab Abu Nawas. Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya? Tanya orang asing tersebut. Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah, Tuhan saya, jawab Abu Nawas. Oh, baiklah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu baik yang terlihat maupun tidak terlihat pasti ada yang menciptakan? Tanya orang asing itu kembali. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1. Sekarang, gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas. Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1. Jawab orang tersebut. Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas kembali. Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1. Jawab orang asing itu. Benar sekali. Sekarang, kalau angka 1 itu sendiri berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas. Orang asing itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Ia hanya terdiam tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali. Pada intinya, semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Apabila kamu bertanya, siapakah yang menciptakan Allah? Sama halnya saya bertanya, dari mana angka 1 itu ada? Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya.
jelas Abu Nawas. Orang itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. Untuk jawabanmu atas pertanyaanku yang pertama, masuk akal juga. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kelak hidup di surga tidak akan berak dan kencing. Padahal di sana kalian makan dan minum setiap hari. Mana mungkin itu bisa terjadi? Jelaskan padaku, tanya orang asing tersebut. Baik, akan saya jelaskan. Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentunya kamu makan dan minum, bukan? Karena menurut ilmu medis, seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya. Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan, apakah kamu pernah berak ataupun kencing? Untuk kedua kalinya, pertanyaan orang asing itu bisa dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas. Baik, jawabanmu masuk akal. Sekarang pertanyaan terakhir. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kalau setan terbuat dari api, dan neraka juga terbuat dari api. Tapi yang membuat saya heran, katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Itu hal konyol yang pernah saya dengar, ujar orang asing tersebut. Bisakah kamu menjelaskannya? Tanyanya kemudian. Sebelum aku menjawab pertanyaan terakhir, aku ingin kita saling berjanji. Apapun jawabannya, kamu tidak boleh marah, pinta Abu Nawas. Tentu saja, saya tidak akan marah. Apalagi kalau jawabannya masuk akal, balas orang tersebut. Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu sangat keras. Baginda Raja dan orang-orang yang hadir terkejut dibuatnya. Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab, jangan emosi. Apalagi sampai main pukul kayak gini. Protes orang asing. Siapa yang emosi? Itu tadi adalah jawaban saya. Apakah tadi kamu merasakan sakit? Tanya Abu Nawas. Tentu saja sakit, jawab orang itu sambil memegang pipinya. Coba kamu perhatikan tangan saya. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya ini tamparkan ke pipi kamu, kamu langsung kesakitan. Itulah gambaran sederhana. Kalau api neraka bisa menyakiti setan, setan pasti akan merasa kesakitan, meskipun ia sama-sama terbuat dari api, kata Abu Nawas menjelaskan. Orang asing tersebut lalu terdiam. Ia tak bisa membantah argumen Abu Nawas. Sementara baginda raja dan orang-orang istana kagum atas kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada 3 orang yang cukup terkenal cerdik dan pandai berkeliling negeri untuk menantang adu pintar dengan siapapun. Pada hari yang ketiga, orang itu memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu, maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi 3 orang itu, ujar salah seorang penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas akhirnya setuju menghadapi orang itu. Adu kepintaran antara Abu Nawas dan ketiga orang itu diadakan di tengah lapangan, sehingga masyarakat bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah para penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai, acara pun segera dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri masing-masing. Sebagai penghormatan, juri mempersilahkan 3 orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu sangat senang mendapat kesempatan bertanya lebih dulu. Maka dengan congkaknya, orang pertama bertanya kepada Abu Nawas. Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol? Abu Nawas tersenyum simpul, dibilang tolol. Si cerdik ini menjawab, itu sih gampang. Kalau begitu di mana? Desak orang itu. Tepat di bawah telapak kaki saya, saudari yang budiman, ujar Abu Nawas dengan senyum mengembang, sembari merapalkan kakinya dan sedikit membungkuk. Jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras,
Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Jika kalian tidak percaya atas jawabanku, ukur saja sendiri, jawab Abu Nawas enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya biasa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. Berapa banyak jumlah bintang di langit? Pernyataan yang nyaris sama dan sudah pasti dijawab oleh Abu Nawas dengan mudah. Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlah sama dengan rambut yang tumbuh di keledaiku ini, ujar Abu Nawas sembari menuding keledainya yang sedang merumput. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang kedua dengan suara tinggi. Nah, kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai ini. Nanti saudara akan tahu kebenarannya, jawab Abu Nawas. Itu sih bodoh, akal-akalan saja. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai? Sanggah orang pintar kedua itu. Nah, kalau aku bodoh, berarti saudara juga bodoh. Bagaimana bisa orang menghitung bintang di langit? Ujar Abu Nawas tak mau kalah. Mendengar jawaban itu, si orang kedua pun langsung mengunci mulutnya. Sekarang tampillah orang yang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas dan dengan ketus ia bertanya, tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan padaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu? Sebuah pernyataan yang tidak kreatif, nyaris mirip orang pertama dan kedua. Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. Aku tahu jumlahnya. Jumlah bulu yang ada di ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara, jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang ketiga penasaran. Oh, itu mudah saja. Begini saudara. Saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledaiku. Kemudian, saya akan mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Kalau tidak, berarti saya keliru, jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu, sejumlah bulu di ekor keledai Abu Nawas. Orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian. Hanya saja dia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawaslah pemenangnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja sedang gelisah di istana. Ia merasa bosan dengan kehidupan istana yang serba monoton. Untuk menghibur dirinya, ia memanggil Abu Nawas dan memberinya sebuah misi yang tidak biasa. Abu Nawas, kata raja, aku mendengar ada sebuah tongkat ajaib yang bisa mengabulkan permintaan apa saja. Aku ingin kau mencarinya dan membawanya ke sini. Kalau kau gagal, aku akan memerintahkan pengawal untuk menghukummu. Abu Nawas yang terkenal licik dan penuh akal tersenyum kecil. Baginda, apakah Anda yakin tongkat seperti itu ada? Tentu saja ada, seru raja. Aku mendengar cerita itu dari seorang pengembara. Jadi, pergilah dan jangan kembali tanpa tongkat itu. Abu Nawas pun pergi ke pasar, berpura-pura mencari tongkat ajaib. Ia bertanya kepada para pedagang, pengrajin, hingga pengemis. Tentu saja tidak ada yang tahu apa itu tongkat ajaib. Setelah seharian berkeliling, ia memutuskan untuk pulang ke rumah dengan sebuah rencana cerdik. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana membawa sebuah tongkat kayu biasa yang ia temukan di pinggir sungai. Dengan percaya diri, ia menyerahkan tongkat itu kepada raja. Baginda, inilah tongkat ajaib yang Anda cari, katanya sambil membungkuk. Raja mengamati tongkat itu dengan penuh rasa penasaran. Apa buktinya bahwa tongkat ini ajaib, Abu Nawas? Tanya sang raja. Abu Nawas tersenyum misterius. Baginda, tongkat ini hanya akan menunjukkan keajaibannya jika digunakan oleh orang yang jujur. Cobalah Baginda.
Mintalah sesuatu dan tongkat ini akan mewujudkannya. Raja yang merasa dirinya sangat jujur segera mengangkat tongkat itu. Ia pun berkata, "Aku ingin tongkat ini memberiku sekantong emas." Tentu saja tidak ada yang terjadi. Raja mulai curiga. "Kenapa tidak terjadi apa-apa, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Baginda, mungkin Anda perlu meningkatkan kejujuran Anda terlebih dahulu." Raja merah padam, tapi ia tidak mau menunjukkan rasa malunya. Ia menyerahkan tongkat itu kepada para menterinya untuk dicoba. Setiap menteri yang mencoba tongkat itu gagal menggunakannya. "Ini aneh, tongkat ini tidak bekerja untuk siapapun," seru sang raja. Akhirnya raja kembali memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, apa kau berani mengatakan bahwa aku dan para menteriku tidak jujur?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Oh tidak, Baginda. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar sempurna di dunia ini, termasuk tongkat ajaib. Karena itu lebih baik kita saling memperbaiki diri daripada bergantung pada benda-benda ajaib." Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar licik. Kau berhasil mengelabui aku lagi. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi kali ini." Abu Nawas membungkuk sambil berkata, "Terima kasih, Baginda. Jika Baginda butuh tongkat ajaib lagi, saya akan mencarinya di tempat yang lebih jauh." Seisi istana pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Sementara raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, kagum dengan kecerdikannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.